Guru Al-Habib Ahmad bin Husain, dan semua ini yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana memang sosok yang dulu kita pernah belajar dari beliau. Saya pernah belajar tapi hanya sedikit dari beliau. Hanya satu kitab yang bisa saya hatamkan dengan beliau, karena beliau sering pergi ke Abu Dhabi dan banyak sekali yang ingin menimba ilmu dengan beliau. Saya cuma bisa menghatamkan Al-Atiyatul Haniyah, karya dari Al-Imam Al-Habib Sahibul Mashhad Ali bin Hasan Al-Attas. Itu sosok yang betul-betul saya kagumi dan dikagumi oleh orang-orang yang ada dahulu. Jadi nanti tolong didengarkan dengan seksama biografi beliau, riwayat hidup beliau, nanti insyaallah akan dibacakan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang mengikuti para ulama-ulama salafus saleh, mereka yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran salafus saleh. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran mereka, untuk bisa mengikuti akhlak-akhlak mereka, mengikuti apa yang diajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama mereka, beliau-beliau orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf terutama kepada para habaib, para kiai, mungkin ada hidangan, jamuan yang tidak berkenan dan lain sebagainya, dan para masyarakat, jamaah sekalian yang mungkin tempatnya tidak nyaman, kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya kita dengarkan pembacaan manaqib Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Mufti Setiawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jami'ul habaib wal asatid, para hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir berdiri di sini untuk memenuhi daripada perintah guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz LC, untuk membacakan sekelumit manaqib daripada Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau radhiyallahu anhu lahir di kota Tarim pada tahun 1346 Hijriah dan tumbuh dewasa di kota itu. Dibesarkan oleh bimbingan dan pendidikan ayahanda beliau yang sangat religius. Di tengah suasana kota Tarim yang saleh dan lingkungan keilmuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, beliau tumbuh besar di tengah lingkungan para salihin dan ulama besar. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Hijriah.
bertepatan dengan 30 April 2004 Masehi pada usia kurang lebih 79 tahun. Semasa hidupnya beliau banyak menghabiskan usianya untuk berkhidmat dalam menyebarkan ilmu Islam dan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berkata, almarhum adalah as-sayyid, al-faqih, al-alim, al-allamah, ad-da'i ila Allah, figur bagi para pencari kebenaran, pendidik bagi para pesuluk ke jalan Allah. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri bin Ali bin Qadi Ahmad bin Muhammad Asadullah fi ardih, Ibn Hasan At-Turabi, Ibn Ali Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Sahibul Mirbad, Ibn Khalil Qasam, Ibn Alwi Ibn Muhammad Maula Sawma'ah, Ibn Alwi Maula Sawmul Ibn Ubaidillah Al-Muhajirullah, Ahmad bin Isa, Ibn Muhammad An-Naqib, Ibn Ali Al-Uraidi, Ibn Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Bagir, Ibn Ali Zain Al-Abidin, Ibn Husain As-Sibit, Ibn Al-Imam Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib, sekaligus putra Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri menimba ilmu dari ayahanda beliau, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, serta maha guru beliau, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Selain itu, almarhum Al-Habib Hasan juga sempat berguru kepada murid-murid senior ayahanda beliau, antara lain Syekh Mahfud bin Utsman, Syekh Umar Awad Haddad, dan Syekh Salim Bukhair Baghaisan. Di bawah bimbingan ayahanda beliau, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri juga banyak mempelajari berbagai macam kitab. Ayahanda beliau, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, wafat pada saat beliau di tengah menimba ilmu tafsir darinya, yang ketika itu beliau sampai pada tafsir ayat Al-Quran yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di setiap penghujung malam, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri seringkali diajak oleh ayahandanya pergi ke masjid-masjid Tarim dan berziarah ke pemakaman Zambal serta Inat. Setiap kali menziarahi maqam Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri selalu berkata, wahai Syekh Abu Bakar, sungguh aku telah mendidik dan membimbing putramu Hasan bin Ismail, karena itu kumohon didik dan bimbinglah putraku Hasan. Al-Habib Hasan Asy-Syatiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan para gurunya, terutama guru besar beliau, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, yang selalu menghormati dan memujinya. Pernah suatu saat Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab berkata di depan rekan-rekannya, Hasan bin Abdullah adalah putra ruhku atau walad ruhi. Dan ketika di depan Al-Habib Alwi, beliau kehabisan suaranya pada saat tengah membaca qasidah. Al-Habib Alwi berkata, dia perlu diberi gulam, tetapi gulanya harus langsung dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tingkat pendidikan ma'rifat dan kehusyuan Al-Habib Hasan Asy-Syatiri dalam beribadah cukup tinggi. Beliau senantiasa mendawamkan qiyamul lail, tiada henti dalam mendidik, mengajarkan dan membimbing umat seperti yang dilakukan oleh datuk-datuknya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keridhaannya kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid berkata, sesungguhnya rahasia di balik perkumpulan kita ini adalah merupakan sebuah bentuk persiapan untuk perkumpulan kita kelak di hari kiamat. Di bawah naungan Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, begitu pula Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, keduanya di hari kiamat kelak adalah pewaris kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di padang mahsyar. Oleh karena itu, makna dari perkumpulan ini sangatlah besar, sesuai dengan besarnya amanat-amanat yang beliau pikul, yaitu amanat mendekatkan makhluk dengan Sang Khalik, amanat menyucikan jiwa dari aneka penyakit dan kekotoran hati, amanat
menjaga cara hidup as-salafus saleh yang merupakan para pewaris al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanat menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Amanat mengisi waktu-waktu keseharian di dalam ataupun di luar rumah, zikir dan ilmu, serta amanat kepedulian terhadap orang-orang dekat maupun jauh. Itu semua merupakan sekumpulan sifat baik yang selalu kita saksikan perwujudannya dalam kehidupan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan jiwanya dengan sekian banyak buah karya yang telah beliau titipkan baik pada keturunan maupun pada muridnya yang menyebar di berbagai tempat di dunia ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu pada segala kebajikan yang melimpah ini, yang merupakan bahan perhatian segenap jiwa dan hati kaum muslimin, kaum salihin dan mukhlisin. Seringkali kita mendengar dan menyaksikan berbagai pernyataan maupun sikap Al-Habib Hasan Asy-Syatiri di rumah maupun di rubatnya, yang keseluruhannya menggambarkan sekumpulan prinsip sekaligus kunci kesuksesan yang selalu beliau tegaskan demi terjalinnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita selalu menghayati makna dari prinsip-prinsip tersebut agar kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikianlah perwujudan yang sebenarnya dari hubungan kita dengan manusia saleh seperti Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Karena itu seperti beliau tegaskan dalam qasidahnya, kesolehan seorang tidaklah dilihat dari imamah yang besar atau sorban yang lebar, bukan pula karena kepandaian berbicara di atas mimbar. Kita juga sering mendengar seperti dalam qasidah indahnya yang baru saja diperdengarkan di majlis ini. Beliau bercerita tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadanya. Beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berpaling dan menutup mata dari berbagai penampilan lahiriah dan segala perkara duniawi yang mudah sirna berlalu lagi batil. Beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara memelihara dan menjaga keikhlasan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, baik dalam keadaan menyendiri maupun terang-terangan. Demikianlah sisi kehidupan almarhum Al-Habib Hasan Asy-Syatiri yang demikian ajaib. Mulai saat beliau menimba ilmu hingga perjalanan beliau menaiki tangga-tangga kesempurnaan sampai kepada hubungan beliau dengan para ulama besar di zamannya yang merupakan guru-guru seniornya. Dalam puisi indahnya berikut ini, Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni berbelasungkawa atas kepergian Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Hasan ibn Abdullah adalah sebaik-baik guru pendidik di masa ini. Dia adalah guru bagi generasi-generasi setelahnya. Wahai keturunan hamba-hamba mulia, kaulah pembawa rahasia keagungan mereka dengan penuh tawadu dan ketabahan yang luar biasa. Aku bersumpah engkau adalah sebaik-baiknya khalifah pelanjut di tengah kondisi yang sulit lagi berat. Engkau telah merangkum seluruh keunggulan dan rahasia keagungan hamba-hamba kaum arif. Sejumlah ulama besar telah mendidik dan membimbingmu seperti ayahanda Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Begitu pula Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Adrus. Betapa erat hubunganmu dengan mereka dan alangkah indahnya hubungan yang kau jalin itu. Gurumu juga adalah sang imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Engkau telah berguru padanya, maka beliau pun menyambutmu. Begitu pula sang khalifah pelanjut para salaf, syekh kita di masa ini, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Semoga beliau panjang umur. Cukuplah mereka sebagai guru-gurumu, karena mereka telah banyak memberikan ilmu dan sir mereka kepadamu. Sebagai ungkapan takziahnya, Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Saggaf melantunkan sebuah puisi indah yang berbunyi, wahai putra dari putri Rasulullah, wahai keturunan manusia agung, wahai Hasan Asy-Syatiri, inilah takziahku. Engkau pemilik pribadi dan akhlak baik. Kau berjiwa mulia, berasal dari keturunan manusia suci.
kau hidup di dunia ini dengan bahagia. Begitu pula pada saat kau meninggal di bawah naungan yang teduh. Kau banyak meninggalkan warisan luhur yang akan menjadi amal soleh dan selalu diingat sepanjang masa. Wahai simbol keutamaan, ketaatan, ketakwaan, serta lambing ilmu pengetahuan. Setiap saat kau banyak mencetak para ulama, dan langkah demi langkah kau pun mengikuti jejak para salaf hingga kau sampai pada derajat ketinggian. Dengan kepergianmu kami sungguh kehilangan kaum salaf yang soleh dan bertakwa. Cukuplah keagunganmu dengan peninggalan ayahandamu, penghias negeri Hadramut dari sebaik-baik pemimpin rubat, serta sang alim agung lagi mulia. Wahai keturunan Asy-Syatiri, kalian adalah kepercayaan kami dalam menentukan kesucian ilmu serta andalan dalam memastikan kejernihan akal pikiran. Kalian bagaikan gunung keilmuan yang kokoh dan menjulang tinggi. Engkau adalah pusaka yang tiada duanya. Tidurlah dengan tenang. Sungguh sebaik-baiknya tempat yang mulia di akhirat kelak, dan sebaik-baik hamba yang memasukinya. Di sekelilingmu terdapat kaum salihin. Semoga mereka senantiasa tenang, dan semoga bashar selalu damai di setiap pagi dan sore hari. Al-Habib Abdullah pernah suatu ketika beliau memasuki sebuah lift dan menjumpai sepasang lelaki dan perempuan barat yang berciuman. Beliau tidak menegurnya, justru malah mendoakannya seraya berkata, "Ya Allah, sebagaimana kau telah senangkan hati mereka di dunia ini, senangkanlah hati mereka di akhirat nanti." Beberapa hari kemudian, kedua orang tersebut mencari mendatangi Al-Habib Hasan Asy-Syatiri untuk memeluk agama Islam berkat doa Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahinya firasat yang benar dan berbagai karamah yang tidak saya ragukan lagi kebenarannya, karena saya sering melihat banyak keistimewaan muncul dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sekiranya saya menulis karamah-karamah dan keistimewaan lainnya yang saya saksikan pada beliau, niscaya apa yang saya tulis akan menjadi berjilid-jilid banyaknya. Dapat juga dikatakan bahwa tidak ada akhlak, amal, perbuatan dan ketawaduan para salafun saleh yang pernah kita dengar, melainkan seluruhnya terangkum dan menjelma pada diri Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Demikianlah sekilas manaqib Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri yang dapat Al-Fakir rangkum, yang sungguh tak berarti dibanding dengan banyaknya riwayat perjalanan hidup beliau yang mengandung banyak pelajaran. Semoga usaha kecil Al-Fakir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai sebuah amal yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula Dia mengampuni saya jika manaqib singkat saya ini dinilai tidak memenuhi hak sahibul manaqib almarhum Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri sebagaimana mestinya. Saya juga memohon maaf kepada pembaca manaqib ini jika di dalamnya terdapat kekurangan atau khilaf dari saya. Semoga Allah memberi kepada kita semua petunjuknya. Marilah kita memohon kepadanya dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu agar perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita setelahnya menjadi perpisahan yang dilindunginya. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang celaka, yang dijauhkan dari rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan manaqib Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan kami haturkan kepada guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Dedi Wahyudi. Tering doa mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan atas nama
ketua peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Sanusi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Habibun Al-Mahmud Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Atas, Al-Habib Husain bin Alwi bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Abdullah Aidid, Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Atas, Al-Habib Umar bin Atas Al-Atas, dan juga para kiai, para asatidz, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Haji Yayan Sofyan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Malik, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Dede Wahyudi, juga Al-Mukarram Ustaz Ahmad Supandi, seluruh para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat. Mohon maaf kami tidak absen satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada para asatidz, para guru, para hadirin hadirat sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita memperingati orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya dan umumnya umat Islam, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa semaksimal mungkin menjalankan sunnah-sunnahnya, dan tentunya marilah kita berbanyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya mewakili Bang Sukron. Nah, kebetulan panitianya Bang Sukron, ya dia tinggalnya di Kampung Tipar karena aktif di Majelis Ar-Rubat. Panitianya Bang Sukron dan yang lainnya tadi juga sudah mewakili guru kita mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini saya akan melaporkan kepada seluruh jamaah, para donatur yang panitia mengumpulkan dana, yaitu pemasukan sebesar Rp38.595.000. Ini kemarin anggarannya 34 juta sekian, alhamdulillah melebihi target. Juga pengeluaran Rp37.275.000. Alhamdulillah masih ada sisa atau saldo Rp1.320.000. Jazakumullah sanil jaza. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur,
yang ada umumnya yang ada di lingkungan RW 03, khususnya di RT 6, dan juga ibu-ibu semua yang aktif dari pagi masak. Mudah-mudahan semua dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya mewakili seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh kaum muslimin muslimat jamaah sekalian. Juga mohon maaf apabila